Yuk, 1, 2, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Semoga pada kalian di rumah baik-baik saja ya. Hari ini adalah hari kedua MPLS tahun 2021. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyimak materi dari Bapak Agus Miskom yang akan memberikan materi tentang sistem pembelajaran di SMA Negeri 2 Blitar. Nah, bagaimana materinya dan apa saja sistem pembelajaran yang ada di SMA Negeri 2 Blitar? Mari kita simak sama-sama ya. Kepada Bapak Agus Miskom, kalau sudah tepat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang di rumah peserta MPLS tahun 2021. Kali ini kita coba akan memperkenalkan sistem pembelajaran yang ada di SMA Negeri 2 Blitar, karena pada saat kondisi ini juga tidak sama antara kondisi normal dan juga kondisi pandemi COVID-19. Baik, nanti secara singkat akan saya sampaikan paparan singkat mulai dari pembelajaran yang diterapkan, kemudian bagaimana penerapannya, kemudian prosesnya bagaimana, nanti kita akan bahas dan kita sampaikan. Baik, perkenalkan dulu sebelum saya masuk ke dalam materi. Nama saya Abu Sani. Kebetulan di sini pada tahun pelajaran 2021-2002 saya masih diberi kepercayaan untuk menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Baik, agar mempersingkat waktu, kita mulai. Jadi ini penting kami sampaikan karena nanti anak-anakku yang di rumah akan mengikuti pembelajaran, entah itu nanti berupa tatap muka terbatas maupun secara daring. Pertama akan saya perkenalkan, di SMA Negeri 2 Blitar, itu sistem pembelajarannya adalah menggunakan kurikulum K13, di mana selain K13 kita juga menerapkan sistem kredit semester ya, yang biasa dikenal dengan SKS. Yang kurikulum 2013 tidak perlu Bapak sampaikan karena memang pastinya anak-anak pada saat di SMP itu sudah menerapkan kurikulum 2013. Nah, yang perlu Bapak sampaikan di sini adalah sistem kredit semester. Biasanya disebut SKS, di mana layanan ini SMA Negeri 2 Blitar ambil untuk mewadahi anak-anak yang di rumah nanti yang memiliki kecepatan belajar yang tidak sama. Saya yakin dan percaya bahwa anak-anak di rumah itu memiliki kemampuan belajar, kemampuan berpikir yang berbeda antara satu dengan yang lain. Untuk itu, ini kita wadahi. Nantinya kalau anak-anak bisa memanfaatkan waktu, memanfaatkan energi dengan belajar sungguh-sungguh, bisa kemungkinan nanti anak bisa paling cepat belajar di SMA Negeri 2 Blitar itu 2 tahun. Kemudian kalau ujung-ujungnya atau mungkin anak santai terbiasa, maka juga paling lama itu adalah 4 tahun. Itu ya. Kita lanjut. Kemudian di dalam SMA Negeri 2 Blitar itu dikenal istilahnya pembimbing akademik. Kalau di SMP itu biasanya anakku terbiasa itu mengenal wali kelas. Nah, di sini adalah pembimbing akademik, di mana diupayakan wali kelas yang mendapat tambahan pembimbing akademik akan memandu, mendampingi anak-anakku mulai dari masuk di SMA Negeri 2 Blitar sampai dengan nanti lulus dari SMA Negeri 2 Blitar. Kemudian yang kedua, itu ada kartu rencana studi, di mana nanti anak-anak pertama kali akan mengisi kartu rencana studi, di mana mata pelajarannya apa, kemudian SKS-nya berapa, itu nanti akan dipandu oleh wali kelas. Yang berikutnya adalah kartu hasil studi. Kartu hasil studi ini diperuntukkan nanti anak-anak yang sudah memiliki tabungan pembelajaran, artinya nilai. Saya ambil contoh, di semester 1 ini, anak-anak sudah mempelajari materi semester 1 di tengah perjalanan. Misalnya, 3 bulan pertama, anak sudah selesai menyelesaikan
pembelajaran di semester 1. Kemudian 3 bulan berikutnya akan masuk ke semester 2. Maka nilai dari pembelajaran semester 2 tadi akan dimasukkan ke KHS. Sehingga pada saat nanti penerimaan rapor akan diakumulasi dan digabung menjadi rapor semester. Yang berikutnya, kalau dalam kondisi normal itu kita itu pembelajaran diawali dan dimulai pukul 7.00, di mana 7.00 sampai 7.15 itu kita pergunakan untuk literasi. Di situ ada literasi numerik, literasi digital, dan juga literasi Quran. Nanti disesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian diakhiri dengan 15.30. Itu Senin sampai dengan Jumat. Itu kalau keadaan normal. Bagaimana kalau keadaan pandemi seperti sekarang? Itu kita menyesuaikan, anak-anakku. Jadi ini baik nanti tatap muka terbatas maupun secara daring, maka waktunya itu seperti ini. Jadi kita mulai 7.30, kemudian sampai 9.30 itu istirahat sebentar. Artinya memberikan kesempatan nanti misalnya anak-anak di rumah mungkin HP-nya lowbat, itu bisa dicas dulu. Kemudian nanti jam 10 kita lanjut sampai nanti maksimal itu jam 12 siang. Setelahnya anak bisa mengerjakan hal lain di rumah. Kemudian beban pembelajaran yang ada itu kita kelompokkan menjadi 3 bagian, anakku. Jadi yang pertama tatap muka, artinya nanti ya tatap muka secara langsung, baik itu secara terbatas maupun daring, kita namakan dengan tatap muka. Kemudian ada penugasan. Penugasan nanti terbagi 2, ada terstruktur dan tidak terstruktur. Yang bagaimana itu? Kalau terstruktur itu misalnya pembelajaran hari ini untuk materi besok, Bapak Ibu guru memberikan mungkin soal-soal singkat, mungkin 1-2 untuk mendalami materi yang akan datang. Itu terus hampir tiap minggu dilakukan. Jadi itu namanya terstruktur. Kemudian tidak terstruktur itu biasanya bulanan. Mungkin memberikan proyek, tugas misalnya diselesaikan dalam tempo 6 bulan atau 3 bulan. Nah, seperti itu. Itu tidak setiap saat dilakukan. Kemudian ini yang paling penting juga adalah mandiri. Mandiri ini dimana dimanfaatkan untuk anak-anakku di rumah itu untuk belajar mandiri. Ini akan memberikan kesempatan, memberikan peluang kepada anak-anak di rumah yang memiliki kecerdasan lebih, itu bisa menyelesaikan sendiri di rumah. Nanti kalau sudah bisa menguasai materi tertentu, misalnya menghadap ke Bapak Ibu guru, Pak, Bu, saya mau ikut ujian materi ini, itu bisa. Nanti kita tetap layani. Itulah tadi di awal saya sampaikan bahwa kita melayani sesuai dengan kecerdasan dan kecepatan belajar masing-masing peserta didik. Yang berikutnya, jenis-jenis ujian atau penilaian yang ada di SMA Negeri 2 Blitar. Itu tetap hampir sama dengan anak-anakku yang di SMP, ada penugasan, kemudian ada penilaian harian, ada penilaian tengah semester, ada penilaian akhir semester, kemudian ada penilaian akhir tahun, kemudian nanti ada ujian satuan pendidikan, ini pada saat nanti kelas 12. Dan yang terbaru adalah asesmen kompetensi minimum. Ini biasanya nanti akan diikuti anak-anakku pada saat kelas 11. Yang berikutnya, ketuntasan belajar. Jadi sama seperti SMP saya kira. Jadi kita nanti menerapkan kriteria ketuntasan minimum. Ya, kemudian yang paling utama biasanya sikap. Itu di kita harus minimal baik. Kemudian ada remedial, ada pengayaan, kemudian ada matrikulasi. Jadi kalau yang 1.1 sampai dengan 4, saya rasa sudah tidak asing lagi bagi anak-anakku karena di SMP juga pasti akan menerapkan. Kemudian yang saya perlu tekankan di sini adalah matrikulasi. Apa sih matrikulasi? Jadi ini adalah matrikulasi, kami berikan layanan kepada anak-anakku jika
dalam tenggang waktu, kurun waktu 1 semester anak-anak belum bisa menyelesaikan mata pelajaran, maka kita kasih waktu matrikulasi maksimal 1 bulan untuk memperbaiki dan menyelesaikan materi yang diampu. Jadi itu adalah layanan khusus bagi anak-anakku yang kurang dalam segi pembelajaran. Nah, ini yang biasanya ditanya-tanyakan oleh mbah, entah itu orang tua, kemudian entah itu anak-anakku sendiri. Jadi di kita itu tetap dari tahun ke tahun, sejak kita buka layanan SKS itu sampai tahun kemarin, itu kita tetap melayani program belajar paling cepat 2 tahun, paling lama 4 tahun. Jadi misalnya anakku nanti bersedia, mampu, kemudian berpunya keinginan, silakan berlomba-lomba dalam hal kebaikan, dalam hal ini belajar. Kalau seandainya anakku bisa, nanti maka akan bisa lulus 2 tahun dari SMA Negeri 2 Blitar. Tetapi jangan santai juga, kalau santai ya tetap kita layani. Ya kalau yang normal itu 3 tahun, kalau yang lambat ya 4 tahun. Apakah semua kategori ini ada? Ada. Ya, dari tahun pertama, kedua kita ada 2 tahun lulus. Tahun ketiga itu ada yang 2 tahun lulus, ada yang 4 tahun lulus. Dan tahun yang sekarang ini itu alhamdulillah yang 4 tahun belum ada. Jadi hanya yang 2 tahun. Jadi mudah-mudahan nanti anakku yang di rumah pada angkatan kalian semua lulus entah itu 2 tahun maupun 3 tahun secara normal. Yang berikutnya, di kita di kurikulum 2013 khususnya yang SKS itu tidak mengenal namanya kenaikan kelas, tetapi istilahnya adalah kenaikan tingkat dengan syarat di mana tidak boleh lebih dari 2 mata pelajaran yang kurang. Itu secara umum. Dalam 2 mapel tersebut itu yang paling pokok bukan dari mata pelajaran ciri khas. Apa itu? Misalnya nanti anak-anakku masuk ke sini di jurusan MIPA, maka yang jurusan MIPA itu ada matematika, fisika, kimia, biologi, itu harus tuntas semua. Ya. Sedangkan yang lain itu boleh maksimal 2 mapel yang tidak tuntas. Itu bisa nanti naik tingkat ke berikutnya. Kemudian kalau tidak tuntas bagaimana? Ya mengulang di semester sebelumnya di kelas asal. Yang diulang yang mana? Bukan diulang semuanya, tapi yang tidak tuntas saja. Itulah beberapa kemudahan nanti anak-anakku bisa dapat di SMA Negeri 2 Blitar. Yang berikutnya, selain layanan akademik, kita juga ada layanan konsultasi. Yang pertama, layanan akademik ini nanti akan dilayani oleh pembimbing akademik. Seperti di awal tadi saya jelaskan bahwa pembimbing akademik akan memandu, menemani anak-anakku di rumah mulai dari masuk sampai dengan nanti lulus. Jadi kalau ada permasalahan tentang keakademisan, tentang pembelajaran segala macam, silakan konsultasi ke pembimbing akademik. Kemudian ada pembimbingan dan konseling, itu adalah sama di SMP juga pasti ada. Nanti anak-anakku kalau ada terjadi entah itu permasalahan akademik, permasalahan pribadi atau apapun yang menyangkut atau yang mempengaruhi keinginan prestasi dan belajar kalian, itu bisa kalian konsultasi ke Bapak Ibu Guru BK. Dan yang terakhir itu adalah layanan TIK. Layanan TIK nanti misalnya nanti kalian mendapatkan tugas dari guru A, guru B, guru C yang sekiranya membutuhkan layanan penggunaan IT, maka kalian bisa berkonsultasi dengan guru TIK yang ada di SMA Negeri 2 Blitar. Yang berikutnya, yang tidak kalah menarik, di sini ada di SKS adalah cuti akademik. Ya, cuti akademik. Ada 3 syarat. Yang pertama, pertukaran pelajar. Misalnya, kalian itu nanti ada yang mengikuti pertukaran belajar, berarti kalian bisa mengajukan cuti. Misalnya di semester 1, kan 3-12 bulan ya. Kalian cuti dulu boleh, enggak apa-apa. Nanti melanjutkan setelah selesai cutinya. Kemudian ada pemusatan latihan. Misalnya anak-anakku yang di rumah, misalnya punya keahlian. Saya ambil contoh misalnya ikut di olahraga sepak bola misalnya ya, PSBK gitu ya. Kemudian melakukan pemusatan latihan selama
berapa bulan, entah 3 bulan, 6 bulan, itu boleh. Nanti kalian cuti dulu, nanti setelah pemusatan latihan selesai baru melanjutkan sekolah. Itu boleh. Dan yang terakhir adalah dalam keadaan sakit. Ya, misalnya kalian sakit yang tidak misalnya memungkinkan datang belajar ke sekolah dalam jangka waktu yang lama, maka kalian bisa mengajukan cuti belajar. Kemudian bagaimana proses pembelajarannya? Kita lanjut di sini seperti di awal saya sampaikan, pada kondisi pandemi COVID-19 saat ini itu kita menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas dan juga pembelajaran jarak jauh. Pelaksanaannya ini nanti disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan baik itu dari provinsi maupun dari Kota Blitar. Yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran daring atau jarak jauh itu anak-anak harus menggunakan nanti pembelajaran berbasis online, baik itu melalui web maupun aplikasi. Jadi masing-masing Bapak Ibu guru nanti yang di sini secara umum itu pada tahun ajaran ini itu adalah menggunakan 2 branded utama. Yang pertama Office 365 dan yang kemudian adalah Google, di mana yang di Office 365 itu Teams, kemudian yang di Google adalah Google Classroom. Kemudian nanti kita juga fasilitasi Bapak Ibu anakku semua jadi orang tua, nanti kita kasih fasilitasi, kita juga buatkan grup tersendiri supaya nanti juga ikut mengawal dan membantu anak-anakku. Bagaimana sih tampilannya yang aplikasi saya sebut tadi? Kita perhatikan. Nah, ini yang di tim. Ya, ini adalah salah satu contoh dan tampilan di SMA Negeri 2 Blitar yang menggunakan tim. Kemudian ada juga Google Classroom. Saya yakin karena sebagian besar itu adalah menggunakan Classroom, saya yakin dan percaya anak-anakku mungkin di SMP-nya itu sudah familiar dengan Google Classroom ini. Yang berikutnya nanti kita juga melalui YouTube. Ya, ini salah satu yang sudah kita terapkan, salah satu dan video dari Bapak Ibu guru yang sudah di-upload. Kemudian melalui WhatsApp juga. Jadi kita tidak menutup mata bahwa sekarang WhatsApp itu adalah mungkin adalah komunikasi utama anak-anakku di rumah, baik itu ya santai ataupun mungkin penting dan seterusnya, itu tidak kita pungkiri, sehingga kita juga menggunakan WhatsApp sebagai salah satu komunikasi dan media pembelajaran. Kemudian ada juga Readbook Creator, di mana ini adalah penyediaan nanti bahan ajar. Jadi anak bisa mempelajari materi dalam bentuk animasi. Itu sejenis buku digital. Kemudian nanti kita juga melayani dengan podcast melalui Spotify. Ya, itu juga ada. Jadi pembelajarannya menggunakan Spotify ini. Jadi kita coba ikuti perkembangan yang saat ini. Selain itu, selain WhatsApp, Spotify juga kita menggunakan Instagram sebagai pembelajaran juga. Nah, ini juga sudah salah satu bagian dari Instagram. Kemudian yang terakhir kita itu menggunakan LMS model. Nah, ya, ini adalah seperti yang kemarin anak-anak pergunakan untuk tes akademik. Nah, itu adalah yang kita gunakan adalah model, ya, Learning Management System. Ya, ini adalah aplikasi-aplikasi yang nanti anak-anak pergunakan, mau tidak mau, suka tidak suka, nanti akan anak-anak pergunakan. Untuk itu persiapkan diri dan persiapkan fasilitas yang ada. Apa itu fasilitas yang anak-anak persiapkan? Antara lain, yang pertama ya harus memiliki HP, sistemnya Android, ya, sistemnya Android. Kemudian yang bisa akses internet. Nah, untuk akses internet ini bagaimana ya? Di rumah harus menjaga, artinya kuota internet harus tetap ada. Kalau seandainya terkendala itu, misalnya anak lupa tidak mengisi internet, maka harus berkomunikasi dengan wali kelas. Artinya memberitahu, Pak, Bu, misalnya layanan internet saya terputus, mohon saya diberi layanan khusus. Nanti kita juga ada. Artinya bagi anak-anakku yang di rumah misalnya tidak bisa mengikuti daring, maka kita akan berikan layanan khusus. Kemudian nanti anak-anak
juga akan mendapat buku paket, entah itu kemarin sudah diambil atau tidak, tapi nanti akan diberi pinjaman oleh sekolah berupa guru paket. Ya, di samping itu biasanya nanti ada mapel-mapel tertentu yang menggunakan buku pendukung, sumber pendukung, ya, baik itu secara digital maupun secara cetak. Baik, saya rasa itu dari sistem pembelajaran SMA Negeri 2 Blitar. Saya rasa waktunya sudah cukup ya. Kalau misalnya nanti ada yang ditanyakan, silahkan bertanya, nanti akan kita tanggapi satu persatu. Jadi kami harapkan jangan sampai merasa terpaksa masuk ke SMA Negeri 2 Blitar, jangan merasa pesimis masukkan ke SMA Negeri 2 Blitar, karena kami pastikan, kami akan menjamin, kami akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anakku yang di rumah. Baik, saya rasa itu. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan nanti saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Musani. Jadi gimana tadi semakin tertarik kan belajar di SMA Negeri 2 Blitar, karena banyak sekali aplikasi yang digunakan dan pastinya kalian tidak akan bosan walaupun pembelajaran tidak tatap muka atau tidak bertemu secara langsung, karena aplikasi yang digunakan sangat banyak dan juga menarik. Ada Instagram, WhatsApp, bahkan Spotify. Maka dari itu kalian harus semangat ya belajarnya. Untuk materi pertama kita akan sampai di sini dan nanti kita akan berjumpa lagi